pernah adanya pemikiran dalam hal mengambil perumahan subsidi. Tapi perekonomian dan juga pemasukan lah yang tidak memungkinkan untuk mengambil perumahan subsidi ini bagi saya. Ya, impian itu benar-benar tinggi, kepengen punya. Siapa yang nggak kepengen punya? Tapi dengan keadaan sekarang ini, ya terpaksa ngontrak dulu. Tapi mudah-mudahan yang akan datang rezeki kan nggak ada yang tahu. Di balik mimpi sederhana tentang sebuah rumah, tersimpan perjuangan panjang yang tak semua orang tahu. Dari pekerja formal yang akhirnya bisa menetap, hingga buruh lepas yang masih mengontrak dan berharap. Mereka semua bertaruh pada harapan yang sama, memiliki atap sendiri. Untuk tahun 2025 kita menyiapkan yang sudah ada DIPA-nya 220.000 rumah subsidi. Karena masyarakat Indonesia banyak yang informal, tidak punya gaji tapi punya penghasilan dan butuh rumah. Nah, kita harus cari solusi untuk yang seperti ini. Nggak bisa kita hanya kasih yang punya gaji, pegawai yang punya gaji. Nah, kalau pegawai yang punya gaji itu mudah, TNI, Polri, pegawai negeri itu mudah. Kita juga nggak boleh bekerja yang mudah-mudah aja. Kita juga harus cari bagaimana solusi supaya yang tidak punya gaji tapi punya penghasilan. Ketimpangan kepemilikan rumah di Indonesia kian menganga. Menurut data Badan Pusat Statistik 2023, tercatat lebih dari 15% rumah tangga belum memiliki rumah sendiri. Pemerintah menyebut backlog atau kekurangan perumahan kian melonjak. Menjadi 15 juta unit pada 2025. Angka ini naik lebih dari 50% dibanding data 2 tahun sebelumnya. Sementara itu, ambisi program 3 juta rumah masih menjadi mimpi bagi pekerja informal seperti Adi Ardiansyah. Selama hampir 6 dekade, dimulai dari ayahnya, keluarga ini mengontrak rumah di Tanah Tinggi, Jakarta. Ironisnya, Adi tinggal bersama 18 orang anggota keluarga di atas tanah seluas 8 kali 6 meter. Dari dulu memang sewa tanah, dan juga untuk bulanan ada listrik maupun air. Untuk biaya per bulan kontrak gitu enggak? Untuk per bulan tiap bulannya dapat 500.000 kita untuk membayar ke rumahnya. Itu semua total 1 juta lebih. Kalau untuk tinggal di sini ada 4 kakak, Bu. Yang pertama kakak saya. Kakak saya ini mempunyai anak 2. Kan ada 3 anak, tapi anaknya yang 1 sudah menikah, yang paling besar. Yang keduanya ada di sini bareng dalam 1 rumah ini. Yang kedua ayah dan juga adik yang belum menikah. Itu 2 kakak. Anak-anak dari adik saya juga tinggal di sini. Ya, serta dengan saya dan juga anak-anak saya yang mempunyai ada 6 anak. Bobo di sini. Naik kelas 4 kemarin. Assalamualaikum. Iya, kadang-kadang untuk aktivitas anak-anak itu ada yang di tempat tidur untuk belajar, membawa pensil maupun buku. Ada juga menggelar meja belajar. Jadi berbarengan aja udah. Anak-anak yang paling besar seperti anak nomor 1, nomor 2 belajar di bawah, nomor 3, nomor 4 di atas.
Jadinya bergantian aja. Kalau untuk proyek ini harian, Bu. Harian. Ya, untuk mendapatkan hasil upah itu kami orang dua minggu sekali. Dalam 1 bulan mendapatkan 2 kali hasil upah. Kalau bajai dalam tiap hari paling minimal ada 80, 100 itu minimalnya. Kalau maksimalnya bisa lebih dari 200. Pada saat saya lagi narik bajai, memang pada saat itu lagi keadaan ngontrak. Ya kami bisa bagi 3 dari pendapatan tersebut. 200 dibagi 3 untuk listrik, untuk kontrakan, untuk makan. Itu jadinya dari 200 itu untuk istri aja pernah saya kasih 50 dari 200. Karena memang belum terkumpul untuk membayar uang kontrakan. Selama masih ada pekerjaan, kenapa tidak sanggup, Bu? Selama masih ada pekerjaan. Adanya bantuan dari pemerintah ini kan ingin meringankan maupun membantu rakyat jelata agar rakyatnya ini kan tidak adanya faktor kemiskinan. Ya mudah-mudahan Mak, dari bantuan pemerintah ini adanya rumah bersubsidi dapat memberikan kepada keluarga saya secara gratis. Mudah-mudahan. Iya. Ya kalau cicilan ringan juga dapat. Kalau untuk cicilan ringan sesuai dari pendapatan aja, Bu. Cicilan ringannya itu 300.000 kalau memang bisa. Bisa ya. Penduduk kita, terutama angkatan kerjanya adalah informal. Artinya tidak punya catatan gaji. Sementara kalau mereka ingin kredit rumah KPR atau dengan fasilitas perumahan FLPP misalkan, mereka dianggap tidak memenuhi persyaratannya, tidak punya slip gaji. Ketika mereka diakses dengan kreditnya, ya mereka dianggap tidak layak. Pertanyaannya adalah kira-kira sampai kapan mereka harus dari tempat kontrakan ke kontrakan lain gitu ya. Sementara kita tahu bahwa perumahan itu menawarkan tidak hanya sekedar tempat tinggal, tetapi ada budaya, mendidik anak di sana, ya, membuat satu lingkungan pendidikan, lingkungan pengasuhan yang baik buat anak. Mereka pekerja informal itu tidak punya kemewahan itu. Kalau kita lihat urbanisasi ini dilaporkan 7-8% per tahun. Sementara kemampuan kota itu sendiri untuk menampung itu kira-kira hanya 2% saja secara natural. Ya akhirnya urbanisasi yang semakin banyak memunculkan banyaknya rumah-rumah tanda kutip ya ilegal ya yang berada di pinggir-pinggiran bantalan sungai ya di rumah-rumah padat penduduk, itu menyebabkan kota itu semakin tidak terlihat tata ruangnya. Pemerintah terus gencar membangun jutaan perumahan untuk mengatasi backlog rumah. Salah satunya perumahan subsidi Sirna Jaya Kartika 1 di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Komplek ini dibangun di atas lahan 17 hektar dengan total 800 unit rumah. Bertahun-tahun tinggal di kontrakan, seorang petugas keamanan, Rio Fahrian, akhirnya bisa memiliki rumah sendiri.
Ya, dari pertama awal saya ngambil rumah di sini untuk kalau cash ya 168 juta dan saya kredit selama 15 tahun dengan setoran per bulan 1,3 per bulan. Selama 15 tahun saya ambil. Ya, untuk penghasilan saya per bulan UMK Cikarang sih. Kalau untuk itu sih pertama kan saya mikir juga tuh dengan pendapatan saya pas nggak per bulannya saya dengan store rumah ini dengan pendapatan saya per bulan ya saya hitung pas, makanya saya memutuskan ngambil perumahan. Yang pertama sih dari kontrak itu jarak di tempat kerja itu lumayan jauh, makanya saya memutuskan ngambil rumah di daerah sini. Dan jarak dulu tuh waktu saya ngontrak di Cikarang itu sekitar 45-50 menit lah dari tempat kerja saya. Dan untuk sekarang makanya saya ambil perumahan di sini, sekarang itu udah dari perumahan tempat tinggal saya sekarang ke tempat kerja itu sekitar 20 menit. Ya untuk kamar sih untuk sementara ini cukup karena saya masih punya anak satu. Dan sekarang udah ibaratnya udah bisa tidur sendiri, apabila mau nambah anak ya masih cukup lah, masih bisa lah untuk tidur berdua satu kamar untuk anak ya. Kalau mungkin ntar kalau misalnya anak dua ya bisa tidur bareng kakaknya satu kamar, paling begitu. Kalau di kerjaan, kalau masalah kerjaan gimana? Ada masalah apa enggak? Namun tak semua orang yang tinggal di rumah bersubsidi ini berstatus pemilik. Banyak di antaranya masih harus mengontrak karena penghasilan tak menentu. Kalau yang begini tuh menurunnya itu karena kita dari online, jadi menurun, jadi ya kadang-kadang seret sekarang ini. Nggak kayak dulu. Kalau dulu mah alhamdulillah. Kisarannya berapa tuh Pak? Ya kalau ini sih ya kadang-kadang ya bisa keluar 10 kodi gitu ya lumayan. Kan bangsa 600 kodinya. Jadi bisa 10 kodi sebulan. Kalau sekarang udah sepi banget, udah susah. Jadi itu baru penghasilan ini, belum dari bahan kan beda. Kita belanja lagi, ya bersih-bersih nanti dapatnya bangsa 2 jutaan. Untuk sekarang ini. Tinggal di sini berempat sama cucu. Ya kamar masing-masing seorang satu, yang biasa. Belakang kan udah diberesin, jadi bisa masak di belakang. Ya istilahnya ya masalah kondisi rumah ya 2 kamar, ya kamar seorang satu. Kalau saya ya di depan tidurnya. Ya istilahnya saya di sini tertarik karena rumahnya kondisinya juga senang. Saya masuk ke sini ngontrak ya 700 sebulan, jadi alhamdulillah masih terjangkau. Rumah-rumah subsidi juga secara masif ya menurut saya harusnya didekatkan juga dengan transportasi yang digunakan oleh masyarakat di kota-kota. Menurut saya ya idealnya adalah 36 meter ya. Melihat keluarga-keluarga yang membutuhkan backlog itu rata-rata punya 2 orang anak ya. Tapi persoalannya ketika size-nya bertambah ya 36 meter itu maka harganya akan semakin tidak terjangkau lagi. Ini yang 21 meter aja nggak terjangkau. Ya bagaimana 30 meter? Makanya saya kira PR-nya adalah tidak hanya tadi memikirkan supply side-nya saja. Dalam hal ini adalah jumlah rumahnya. Tetapi juga memikirkan environmental dari ekonomiknya. Bahwa sekarang ini kita dalam kondisi di kota-kota besar itu harga rumah, bangunan dan tanahnya tidak masuk akal. Kenaikannya begitu cepat dibandingkan kenaikan dari upah para pekerja atau kelas menengah di kota-kota. Ya, jadi yang mereka dihuninya adalah penghasilan rendah, tapi ketika harus membayar air, membayar listrik, yang mereka juga mendapatkan perlakuan yang dianggap kelompok menengah atas. Yang kedua adalah persoalan rumah subsidi yang ada sekarang adalah jauh dari tempat lokasi mereka kerja.
Dan tidak hanya lokasi kerja, tetapi sebetulnya kita bisa mengusulkan bahwa ini harus didekatkan dengan transportasi umumnya, dengan busway-nya, dengan MRT, dengan LRT, dengan KRL. Sekelompok aktivis perkotaan melalui Rujak Center for Urban Studies hadir sebagai solusi dengan menggagas rumah flat sejak awal 2000-an. Rumah flat ini hanya memiliki 7 unit dengan luas berbeda sesuai kebutuhan penghuninya. Salah satu penghuni rumah flat yang menempati unit 40 meter persegi, Andi Pratama Hardiansyah, menyadari bahwa tinggal di Jakarta tak selalu harus mahal, asal ada kebersamaan untuk membangunnya. Jadi kalau saya kebetulan istri ya yang dapat info lebih dulu kayak gitu. Jadi tapi kami cukup berdiskusi cukup panjang waktu itu karena istri memang sudah ikut lebih dulu di ini. Nah, tapi waktu itu juga kami masih terutama saya lebih ragu. Tapi istri waktu itu dia udah sangat yakin sekali kayak gitu dengan rumah ini kayak gitu. Tapi waktu itu saya masih banyak ragu, jadi cukup lama juga untuk saya benar-benar memahami konsep rumah ini kayak gitu. Terutama saat pembangunan ya. Terus setelah rumah ini jadi, akhirnya saya tahu betul detailnya semuanya dan saya nyoba tinggal. Ternyata setelah sebulan atau 2 bulan di sini cukup nyaman sekali. Kalau bayarnya memang waktu itu kami siap tabungan dulu kayak gitu, enggak sekaligus 100%, tapi waktu itu bayarnya tempo kontraktor selama kurang lebih hampir 1,5 atau 2 tahun gitu waktu itu. Saya memang pembayaran paling besar adalah di awal, soalnya kan di awal juga untuk pondasi ya itu cukup besar sekali di awal kayak gitu. Dan kami harus lunas di waktu bangunan ini selesai kayak gitu. Kalau untuk unit saya ya, soalnya setiap unit akan berbeda sesuai dengan luasan masing-masing kayak gitu. Unit saya itu 40 meter untuk sewa tanah dan bisa kita bilang IPL ya, mungkin mirip-mirip IPL gitu. Itu nggak sampai 1 juta. Nah, kalau plus bayar air, wifi sama listrik pribadi, kisaran 1,5 sampai 2 juta per bulannya. Kayak gitu, itu udah plus sewa tanah, biaya kebersihan, biaya keamanan, biaya listrik bersama, iuran koperasi juga. Kami setiap bulan ada iuran wajib kayak gitu, per orangnya, per anggota, itu 50.000. Jadi karena kami berdua, jadi 100.000. Bagus banget sih ya, soalnya deket banget dengan stasiun KRL, MRT, tentunya Transjakarta juga, bus juga sangat dekat sekali. Kami kayaknya kalau jalan kisaran 5 menit lah untuk jalan kaki sampai stasiun kayak gitu. Rujak sendiri sudah berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan sudah mungkin sepanjang hampir 20 tahun terakhir mencoba mencari solusi terhadap tadi ketersediaan hunian yang layak gitu ya bagi semua kalangan. Memang yang selama ini fokus yang di kita adalah masih menengah ke bawah, tapi kemudian Rujak juga menyadari yang agak sulit sebetulnya posisinya kelas menengah di Indonesia karena kelas bawah tuh ada subsidi gitu ya. Kelas tengah biasanya nggak begitu banyak subsidi, kelas atas kan bisa berjalan dengan sendirinya. Artinya di sini kelas tengah seperti terjebak ya. Pertama jadi jauh, terus ternyata tidak ada jaminan bahwa dia mendapatkan harga yang tidak naik turun karena inflasi. Terus ketiga sekarang dengan fenomena banyak developer yang asal-asalan gitu ya, banyak sekarang perumahan yang ternyata di lokasi yang rawan banjir. Nah itu yang kemudian yang memacu Rujak melakukan apa ya, kita punya 2 pekerjaan di 2 kelompok tadi. Untuk kelompok menengah ke bawah yang desil 1 sampai 4 itu kita juga punya tawaran, dan juga untuk kelas-kelas tengah yang tadi tidak
cakupi dengan baik itu kita juga punya tawaran. Sebetulnya kuncinya satu yang kita coba komunikasikan beberapa tahun terakhir ini, yaitu koperasi perumahan. Itu kami anggap sebetulnya sebagai solusi. Apa itu koperasi perumahan? Sebuah organisasi di mana sekelompok orang kemudian membentuk, ya minimum kan 9 orang tuh untuk bentuk koperasi. Membentuk badan hukum ya seperti koperasi, membangun rumahnya secara bersama, mengelola rumahnya secara bersama. Karena disepakati di sini ada 7 unit ya, 7 unit yang luasnya berbeda-beda. Tadi kan tergantung kebutuhannya. Nah ini yang terbangun akhirnya. Yang disepakati adalah bagaimana koperasi juga nanti bisa secara mandiri membiayai dirinya sendiri, yaitu dengan menjadikan lantai dasar sebagai komersial gitu ya. Tapi komersial juga yang masih satu tujuan, misalnya lantai dasar jadi kantor rujak. Sebelah sini ada semacam studio yang disewakan dan memang sebetulnya lebih murah ya. Terus di sebelah sananya lagi ada toko buku Kobam, komunitas bambu ya, punyanya Jejer Rijal. Lalu tiap-tiap lantai itu dihuni oleh ya orang-orang tadi bersepakat gitu. Kemudian mereka bersepakat tinggal di lantai berapa, luasannya berapa. Jadi kalau hak kepemilikan tanahnya tetap di atas nama Pak Marco, hak SHM. Tapi disewakan kepada koperasi dalam selama 70 tahun. Jadi kayak leasing jangka panjang ya. Seperti saya tadi sampaikan di diskusi kita sebelumnya, sebetulnya diperlukan oleh orang itu kan sebetulnya kepastian bahwa saya bisa tinggal untuk waktu tertentu. Rumah bukan sekadar tempat berlindung, tapi ruang tumbuh bagi keluarga dan anak-anak. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kerjasama antara kebijakan yang berpihak dan inisiatif bersama seperti koperasi. Jelas hak bahkan rumah itu hak asasi manusia ya. Dan tugas negara di sini bukan sebetulnya harus membangunkan, tapi sebetulnya dia harus membangun ekosistem yang memudahkan warganya kemudian punya akses terhadap perumahan.